Shalom Bapak Ibu, kiranya kita bersukacita di pagi hari ini, amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan bagi Dia hormat dan kemuliaan. Mari katakan di hadapan Tuhan, ku datang padamu ya Tuhan. Haleluya. Padamu Kami bawa pujian kami ya Tuhan. bawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, Padamu ku mau sentuh hatimu, mau sentuh biar ku hatimu, melihat biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. ku datang padamu ya Tuhan. Haleluya. Datang padamu, Mari kita bawa pujian kita bagi Tuhan. bawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Dekat padamu ya Tuhan. Dekat padamu,
bagi Tuhan segala pujian kami. Kami bawa bersorak meninggikan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Siap bersorak-sorak bagi Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari katakan di hadapan Tuhan, terima sukacita surga. Haleluya. Haleluya. Yesus ada dalam kehidupan kita, yang memberikan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang Terima bergetar. sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang Mari bergetar. sama-sama katakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak pagi, sukacita surga nyata. Mari katakan terima sukacita surga. Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, bukan Haleluya. Haleluya, dalam hatiku, Takkan patah, takkan patah semangat, takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Mari katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata, Sukacita surga. sukacita surga nyata. Haleluya. Amin. Kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhanku maha besar. Haleluya. Mari kita serukan nama Tuhan. Oh, Yesus adalah Raja segala raja. Mari sama-sama katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia
kasih ya Tuhan. Sehingga pelangi secara spontani, namun Tuhan yang terindah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Indahnya pelangi, Secerahnya mentari, secerahnya mentari, namun Engkau yang terindah. namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang terindah. Walau badai menghadap, Walau badai menghadap, bumi pun bergoncang, namun Kau setia menjagaku selamanya. menjagaku selamanya. Sungguh nyata, Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan hatiku hanyalah untuk-Mu. walau badai menghadap. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Walau badai menghadap, Haleluya. dan bumi pun bergoncang, Namun Yesus Kau setia. namun Kau setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata, Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan hatiku hanyalah untuk Segenap hatiku, genap hatiku hanyalah untuk-Mu. segenap hatiku, Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. haleluya. Berikan pujian, kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kau yang menebus dosa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kami sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Naikkan syukur Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan, ku naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan. Ku tinggikan, Ku tinggikan,
Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, kami telah memuji dan bersorak kepada Engkau. Dan saat ini kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau jamah setiap hati kami, pikiran kami. Kiranya kami dapat mengerti apa yang menjadi firman Tuhan untuk kami pada hari ini. Tuhan, ini doa kami. Kami siap untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Puji Tuhan untuk kesempatan beribadah sekali lagi pada hari ini. Walaupun ibadah masih tetap dilaksanakan secara online. Pada hari ini, renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah bagaimana menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Atau bagaimana menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mulai dengan pertanyaan ini. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu? Bagaimana perasaan kita ketika kita melihat makanan dan menikmati makanan yang enak? Bagaimana ekspresi wajah kita? Ekspresi wajah kita waktu kita melihat makanan yang disajikan enak dan waktu kita memakannya enak. Kemudian bagaimana ekspresi wajah kita ketika kita menonton film-film berkisah mengenai percintaan yang happy ending? Bagaimana ekspresi wajah Bapak Ibu? Pasti wajahnya senyum. Tapi bagaimana ekspresi wajah kita ketika kita menonton film-film horor? Saya adalah orang yang saya tidak suka menonton film-film horor. Saya juga tidak suka menonton film-film action yang bunuh-bunuhan karena bagi saya itu bukan film yang menyenangkan ditonton. Jadi kalau ada film-film yang horor saya nggak tertarik. Bagi saya menonton adalah untuk santai, untuk rileks. Dan kalau menonton film-film horor atau film-film yang kekerasan itu bukan rileks, malah mengerikan. Jadi waktu kita menonton film-film itu pasti wajah kita senang, kita bahagia melihatnya. Selanjutnya, bagaimana ekspresi wajah bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya ibu-ibu ketika engkau melihat baju yang bagus, tas yang bagus, pakaian yang bagus. Hal-hal, biasanya wanita suka melihat barang-barang bagus. Ekspresi wajah kita apa? Waktu memandang sesuatu yang bagus, pasti ekspresi wajah kita itu mungkin dengan mata agak terbelalak, kemudian dengan wajah yang tersenyum. Atau waktu kita mengadakan perjalanan liburan, kemudian kita tiba di satu tempat yang pemandangannya indah sekali. Pasti wajah kita akan tersenyum lebar, kemudian wajah kita akan happy, akan bahagia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu, saya biasanya selalu membuka diri kepada Tuhan untuk bicara kepada saya. Jadi dimanapun berada, saya membuka diri untuk Tuhan bicara. Dan satu waktu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berada di satu tempat, kemudian saya memandang sebuah jam tangan. Dan jam tangan itu bagus sekali. Waktu saya memandang jam tangan yang bagus itu, seperti jam tangan ini punya magnet, menarik pandangan saya. Dan waktu saya memandang jam tangan itu, bagi saya jam tangan itu bagus sekali dan sangat menarik. Dan seperti waktu saya memandang jam tangan itu, saya melihatnya bahwa jam ini sangat menarik dan sangat berharga. Dan ada satu perasaan dalam diri saya waktu memandang jam yang bagus itu. Dan pada saat melihat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, memandang jam tangan yang bagus itu, kemudian seperti Tuhan bicara kepada saya bahwa ada orang-orang Kristen yang ketika Allah memandang kepada orang-orang Kristen itu, Allah dipenuhi dengan kebahagiaan, wajah Allah tersenyum, dan kemudian Allah memandang kita dan melihatnya, wah ini seorang yang sangat istimewa. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira kalau kita berdiri di hadapan Tuhan dan jujur menilai diri kita di hadapan Tuhan, kira-kira pada saat ini ketika Allah memandang kepada Bapak dan Ibu, kira-kira ekspresi wajah Allah itu bagaimana? Apakah Allah waktu memandang kita kemudian melihat kita sebagai
ciptaannya yang begitu berharga. Kemudian kita, waktu Allah memandang kita itu, hati Allah tercondong kepada kita, hati Allah tertarik kepada kita. Dan hati Allah waktu Allah memandang kepada kita dengan wajah yang tersenyum. Ataukah ketika Allah memandang kepada kita, Allah seperti marah atau murka? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kembali kepada perjanjian lama, bahwa pertama-tama manusia itu adalah ciptaan Allah yang sangat mulia, kemudian menjadi terkutuk oleh karena dosa. Manusia ini adalah ciptaan Allah, diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Pada awalnya manusia itu ada di Taman Eden, bergaul erat dengan Allah dan sangat dekat dengan Allah. Sangat dekat dengan Allah. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dalam Kejadian pasal 1, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan penerang, menciptakan darat, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan hewan yang di darat, ikan-ikan yang di laut, kemudian burung yang berterbangan di udara. Setiap kali Allah selesai menciptakan, kalau Bapak Ibu baca, dikatakan dalam kitab Kejadian, waktu Allah selesai menciptakan sesuatu, kemudian apa yang terjadi? Allah melihat hasil ciptaannya itu baik. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 4, ayat 10, ayat 12, ayat 18, 21, 25. Setiap kali Allah selesai menciptakan satu ciptaannya, kemudian Allah memandang hasil karya tangannya itu, hasil ciptaannya, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dan pasti Allah waktu memandang bahwa ciptaannya ini sangat baik, Allah tersenyum. Dan kemudian dalam pasal 1, Kejadian 1 ayat 31, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala isinya, kemudian Allah menciptakan manusia. Dan kemudian Kejadian pasal 1 ditutup dengan ayat 31, setelah Allah menciptakan langit dan bumi dan kemudian menciptakan manusia, apa yang Allah katakan? Allah melihat segala yang dijadikannya itu apa? Sungguh amat baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada awalnya ciptaan Allah ini, alam semesta ini, manusia adalah ciptaan yang baik, yang menyenangkan di hati Tuhan. Tapi ketika Adam dan Hawa tidak menaati perintah Tuhan dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, pada saat itu mereka terpisah dari Allah. Bapak Ibu tahu bahwa dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 sudah mengatakan, semua buah dalam pohon ini boleh kamu makan. Bayangkan kalau dalam Taman Eden itu ada ribuan pohon, Tuhan katakan semua pohon itu boleh kamu makan, tetapi hanya ada pohon yang tidak boleh kamu makan, itu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tidak boleh kamu makan. Kemudian apa yang terjadi? Adam dan Hawa melanggar, tidak menaati. Dan karena Tuhan sudah memperingatkan, pada saat kamu makan itu kamu akan mati. Dan Bapak Ibu tahu kisah itu. Karena pemberontakan Adam dan Hawa, karena ketidaktaatan mereka, kemudian apa yang terjadi? Kemudian mereka dikutuk. Kalau melihat dalam pasal 3, ular dikutuk, tanah dikutuk, Adam dikutuk, Hawa dikutuk, dan kemudian yang menyedihkannya akhirnya Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Dan kemudian Allah mengusir mereka dari Taman Eden supaya mereka mengelola tanah dari mana mereka diambil. Dan dari tanah itulah kemudian mereka menghidupi keluarganya. Manusia diusir dari Taman Eden. Ini berbicara mengenai kematian rohani, terpisah dari Allah. Dan Paulus mengatakan dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Keturunan Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya telah berbuat dosa. Dan apa? Telah kehilangan kemuliaan Allah. Selanjutnya dalam Roma 3, 6 ayat 23, Paulus mengatakan, sebab upah dosa adalah maut, adalah kematian. Kematian fisik, kematian jasmani, kematian rohani. Dan upah dosa adalah kita terpisah dari Allah. Yesaya dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2, Yesaya di situ dengan jelas mengatakan begini. Tangan Tuhan ini bukannya kurang panjang untuk menolong kita. Pendengarannya bukannya kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita.
Tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Allah adalah dosa dan pelanggaranmu. Dan itu yang membuat Allah menyembunyikan dirinya daripada kamu. Yang membuat kita terpisah dari Allah. Allah itu maha hadir. Yang kemudian membuat Allah seperti tidak bisa menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Tidak mendengarkan doa-doa kita. Oleh karena ada dosa dan pelanggaran. Kita terpisah. Yesaya dengan jelas mengatakan yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allah adalah dosa dan pelanggaranmu. Manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kecenderungan hatinya adalah dosa dan kejahatan. Tapi kabar baik Bapak Ibu, bahwa walaupun Adam dan Hawa dan semua keturunannya telah jatuh ke dalam dosa, tetapi Alkitab juga mencatat bahwa di antara manusia yang berdosa, Alkitab mencatat tentang tokoh-tokoh yang menjadi kesayangan Allah. Ada tokoh-tokoh yang dicatat dalam Alkitab dan tokoh-tokoh itu adalah orang yang menyenangkan hati Allah dan mereka kemudian menjadi orang pilihan Allah. Mari kita melihat orang-orang pilihan Allah dan orang-orang ini adalah masuk dalam kategori orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang menjadi kesayangan Allah. Orang-orang yang kepadanya waktu Allah memandang orang ini, wajah Allah itu bukan marah dan murka. Tapi waktu Allah memandang orang-orang ini, wajah Allah tersenyum. Hati Allah senang. Allah berkenan kepada orang-orang tersebut. Mari kita melihat satu persatu. Nah, sebelum melanjutkan kepada tokoh-tokoh dalam Alkitab yang adalah orang-orang yang menyenangkan Allah, orang-orang yang kesayangan Allah, orang-orang pilihan Allah. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, ketika Samuel datang ke rumah Isai dan ingin memilih raja yang baru menggantikan Raja Saul. Dan kemudian Isai memanggil semua anaknya untuk lewat di hadapan Samuel, tapi tidak ada satupun yang dipilih oleh Samuel. Kemudian Samuel berkata, hanya ini ke anak-anak kamu? Kemudian Isai berkata, oh masih ada anakku, tapi dia sedang ada menggembalakan kambing domba di padang. Kemudian akhirnya Daud disuruh datang. Dan ada satu pernyataan yang luar biasa dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Waktu anaknya Isai lewat satu-satu, perawakannya tinggi. Dan nampaknya inilah yang cocok untuk menjadi Raja Israel yang berikutnya. Tapi kemudian Tuhan bicara kepada Samuel apa? Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa? Yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat yang di hati. Tuhan melihat yang di hati. Mazmur 147 ayat 11 mengatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap kasih setianya. Melalui perantaraan Nabi Hosea, Tuhan bicara kepada orang Israel. Tuhan mengatakan begini kepada orang Israel. Sebab aku Allah menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Melalui Nabi Hosea Tuhan bicara kepada orang Israel. Aku tidak terlalu peduli dengan kambing domba yang kau persembahkan. Korban bakaran yang kau naikkan. Aku lebih tertarik kepada kasih setiamu. Kasihmu kepadamu dan kesetiaanmu kepadaku. Dan kerinduanmu untuk mengenal akan aku. Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita ini ciptaan Allah, seharusnya kalau kita ini ciptaan Allah, maka tugas utama kita adalah melakukan pekerjaan Allah yang baik. Menaati firman-Nya. Mari melihat, tokoh yang pertama dalam Alkitab. Dan tokoh ini adalah orang yang menyenangkan Tuhan. Dia adalah orang pilihan Allah. Dia adalah orang kesayangan Allah. Ketika Allah memandang kepada dia, Allah tersenyum, hati Allah disenangkan. Yang pertama adalah Henok. Di dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24 ini berbicara mengenai Henok. Bahwa Henok itu melahirkan memperanakkan Metusalah ketika dia berumur 65 tahun. Ya. Bapak Ibu tahu bahwa Metusalah adalah manusia yang usianya terpanjang yang dicatat oleh Alkitab. Dan dia ternyata adalah anaknya Henok. Dan waktu Henok berusia 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Kemudian bahwa setelah dia memperanakkan Metusalah pada usia 65 tahun, Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi.
Bayangkan bahwa berarti Henokh ini telah bergaul dekat dengan Allah. Dan waktu setelah dia memperanakkan Metusala, setelah dia memperanakkan Metusala pada usianya 65 tahun, Alkitab mencatat bahwa 300 tahun lagi ke depannya, Henokh bergaul erat dengan Allah. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya Allah mengangkat Henokh, mengangkat dia langsung ke surga. Dan kita tahu dalam Alkitab bahwa ada 2 tokoh yang tidak mengalami kematian, yaitu Henokh dan Nabi Elia. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 5 mengatakan, karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena apa? Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa Henokh berkenan di hadapan Allah. Henokh ini bergaul erat dengan Allah. Apa arti bergaul erat dengan Allah? Dia hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah selama ratusan tahun. Ratusan tahun. Setia bergaul erat dengan Allah. Bergaul erat dengan Allah itu berbicara mengenai setia mengiring Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Menaati kehendaknya. Tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah mengabaikan firman-Nya. Dan Henokh melakukan ini bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun. Tapi Henokh melakukannya ini beratus-ratus tahun sampai Allah mengangkat dia ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali dalam perjalanan kehidupan Kristen kita taat, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang setia kepada Tuhan, menaati semua perintahnya, mungkin hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, habis itu kita hilang lagi, kemudian kembali lagi. Tapi Henokh adalah seorang yang bergaul erat dengan Allah, seorang yang menyembah Allah, seorang yang melayani Allah, seorang yang menaati Tuhan beratus-ratus tahun sampai akhirnya dia diangkat ke surga. Dan kemudian penulis Ibrani membuat kesaksian bahwa dia, Henokh, adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Allah mengangkat Henokh ke surga karena dia bergaul erat dengan Allah dan dia berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian tokoh yang berikut, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah Nuh. Kalau Bapak Ibu melihat dalam Kejadian pasal 6, bahwa waktu Allah memandang, jadi ini sesuatu yang ironis ya, sesuatu yang kontras sekali antara bagaimana Allah memandang dunia dan Allah memandang Nuh ya. Dikatakan dalam pasal 6, waktu Allah memandang dunia, memandang umat manusia yang hidup pada zaman itu, yang dia lihat bahwa manusia yang ada di bawah kolong langit ini, bahwa kecenderungan hatinya adalah kejahatan. Bahwa kejahatan manusia itu makin besar dan kecenderungan hati manusia hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Dikatakan, kalau Bapak Ibu membaca secara keseluruhan Kejadian pasal 6, apa yang Allah katakan? Waktu Allah melihat bahwa kejahatan manusia ini makin besar dan kecenderungan hatinya hanya melakukan kejahatan semata-mata. Kemudian apa yang terjadi? Dikatakan bahwa maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Allah menyesal kejahatan manusia. Waktu Allah memandang ke dunia dan Allah melihat manusia itu, kecenderungan hatinya hanya kejahatan semata-mata. Kejahatan mereka makin besar, makin besar. Dan waktu Allah memandang ke dunia, Allah hatinya pilu. Kemudian Allah menyesal bahwa Allah menjadikan manusia. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian Allah membuat keputusan. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan, binatang melata dan burung-burung di udara. Allah katakan, aku akan menghapuskan semua ciptaanku. Karena mereka cenderungan hatinya hanya melakukan kejahatan. Itu di dalam Kejadian. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya dalam kitab yang sama, Kejadian pasal 6. Tetapi dari Allah memandang manusia dengan kejahatannya semata-mata, dan kemudian Allah hatinya pilu, kemudian Allah menyesal, dan Allah mulai mengikrarkan, merencanakan penghukuman, dan kita tahu peristiwa air bah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kemudian dalam pasal yang sama, Kejadian pasal 6, ada pernyataan ini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan inilah riwayat Nuh. Apa yang digambarkan Alkitab? Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah.
Jadi dua pemandangan yang kontras. Waktu Allah melihat kebanyakan manusia, kejahatan mereka masih makin besar. Allah menyesal dan memilukan hati Allah. Tetapi waktu Allah memandang Nuh, apa yang terjadi? Nuh mendapat kasih di mata Tuhan. Karena apa? Nuh seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Dan Bapak Ibu tahu kisah itu, bahwa akhirnya Nuh dipilih oleh Allah. Dari semua manusia yang hidup pada zaman itu, Nuh dan keluarganya lah yang dipilih oleh Allah. Dan kemudian masuk dalam bahtera bersama dengan hewan-hewan yang lain. Dan kemudian keluarga Nuh inilah yang luput dari air bah. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah bangsa yang jahat, puji Tuhan masih ada Nuh. Mengapa Nuh kemudian mendapat kasih di hadapan Tuhan? Mengapa Nuh tidak ikut dibinasakan bersama-sama dengan orang-orang pada zamannya? Tapi Nuh mendapat kasih karunia Allah. Kemudian Allah menyelamatkan dia. Oleh karena Nuh ini adalah seorang yang tidak bercelah di antara orang sesamanya. Dia tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang pada zaman itu yang kejahatannya makin besar di hadapan Tuhan. Dia memilih cara hidup yang berbeda. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan juga bahwa Nuh ini sementara orang-orang sesamanya, sementara kecenderungan orang-orang pada zaman itu adalah melakukan kejahatan, melakukan dosa yang besar. Kecenderungan hatinya hanya kejahatan. Tapi Nuh memilih untuk menjadi apa? Orang yang bergaul dengan Allah. Kata yang sama dipakai untuk Henokh, orang yang hidup bergaul dengan Allah. Dan Nuh juga dikatakan orang yang hidup bergaul dengan Allah. Dan menurut saya Bapak Ibu, itu tidak mudah bagi Nuh. Tidak mudah. Kecenderungan kita adalah kita akan dengan mudah menjadi sama dengan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita hidup di zaman ini, zaman modern dengan globalisasi yang luar biasa. Kadang-kadang sekarang kebenaran firman Tuhan ini sulit sekali diterapkan kepada dunia di mana kita hidup. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dan kita diberikan kepada pilihan, kiranya kita menjadi Nuh-Nuh pada akhir zaman. Kita menjadi Nuh-Nuh pada akhir zaman. Bahwa aku tidak akan kompromikan kebenaran firman Tuhan supaya aku diterima. Aku tidak akan mengkompromikan supaya aku diterima menjadi satu kelompok orang tertentu. Supaya aku diterima oleh masyarakat pada masa kini. Maka aku akan kompromikan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian tidak menaati firman Tuhan. Kiranya kita menjadi Nuh-Nuh akhir zaman. Yang sekalipun dia hidup di antara orang yang kecenderungan hatinya hanyalah yang jahat, yang jahat, yang jahat. Tetapi mari kita memilih seperti Nuh, bahwa kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dan kita memilih tetap bergaul erat dengan Allah. Kemudian yang berikut adalah Kaleb. Bapak Ibu tahu Kaleb. Dari orang-orang yang keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Generasi pertama yang keluar, Bapak Ibu tahu kisahnya bahwa hanya 2 orang yang bisa masuk ke tanah perjanjian, yaitu siapa? Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa pun, Harun dan Miriam tidak masuk ke tanah perjanjian, tetapi Yosua dan Kaleb. Pada hari ini, pertama-tama sebelum masuk kepada Yosua, kita melihat Kaleb. Sikap Kaleb ini menyenangkan hati Tuhan. Jadi waktu Musa mengutus 12 orang mewakili 12 suku Israel untuk pergi mengintai tanah perjanjian, dan pulanglah ke-12 orang ini. Kemudian 10 orang yang mewakili 10 suku mulai melaporkan bahwa tanah perjanjian yang mereka sedang tuju, yang mereka sedang perjuangkan untuk keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Ternyata di tanah perjanjian itu ada orang-orang besar, ada orang-orang enak. Tanah itu telah dihuni oleh orang-orang lain. Dan mungkin seperti tidak mereka bayangkan. Tanah perjanjian yang mereka hayal-hayalkan, bayang-bayangkan waktu di Mesir atau dalam perjalanan tidak sama seperti yang dibayangkan. Karena ternyata tanah perjanjian itu ada bangsa yang menghuni. Kemudian mereka mulai melaporkan kepada Musa, tidak mungkin kita masuk. Dan laporan mereka didengar oleh seluruh orang Israel. Dari antara bayangkan dari 12 orang, hanya 2 orang yang kemudian punya iman. Mengapa saya katakan punya iman? Karena baik Yosua dan Kaleb tidak mengingkari bahwa memang di tanah perjanjian itu ada bangsa lain. Orang-orang enak. Ada bangsa-bangsa lain yang sudah ada di dalam. Tetapi mereka optimis bahwa kita akan masuk. Kita akan memilikinya. Sementara orang-orang, 10
orang ini yang mewakili 10 suku hanya melihat yang negatif. Dan mereka tidak mempercayai bahwa Allah sanggup menolong mereka. Pernyataannya Kaleb dalam Bilangan 13 ayat 30. Dia mengatakan bahwa kita akan maju menduduki negeri itu karena kita pasti akan mengalahkannya. Kemudian waktu orang Israel kemudian mulai menangis meratap di hadapan Tuhan karena ketakutan. Dan berkata, Musa, untuk apa kamu bawa kami jauh-jauh dari Mesir? Kemudian akhirnya ke tanah perjanjian yang ternyata tidak mengharapkan, tidak menjanjikan seperti itu. Kemudian apa yang terjadi waktu orang Israel ini mulai mengamuk, mulai marah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune? Mereka mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sebab Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Pernyataan Yosua dan Kaleb ini adalah menggambarkan iman yang mempercayai Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika semua keadaan baik, ketika kita diberkati, semua berjalan dengan mulus, mungkin mudah kita mempercayai Tuhan. Tapi ketika kita diperhadapkan kepada situasi yang kita tidak inginkan, sesuatu yang kita tidak pernah harapkan, kita tidak pernah bayangkan, pada masa-masa itu adalah masa ujian bagi kita. Apakah kita mempercayai Allah bahwa Allah baik? Bahwa Allah akan melakukan sesuatu untuk menolong kita. Walaupun kenyataan yang ada di depan mata adalah kesulitan, penderitaan. Tetapi kita mempercayai bahwa Allah Maha Hadir. Allah Immanuel, Allah menyertai aku. Aku tidak akan pernah sendirian. Seperti pemazmur Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan melewati lembah-lembah bayang maut, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, yang menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah dalam Bilangan pasal 14 ayat 20 sampai 24. Ini pernyataannya Tuhan berkenaan dengan Kaleb. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, sebab mereka semua menista aku. Kemudian apa kata Tuhan selanjutnya? Tetapi Tuhan mengatakan, semua orang yang memberontak kepadaku, yang menista aku, yang bersungut-sungut tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan mengatakan di situ dalam Bilangan 14 ayat 22 sampai 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Luar biasa. Sementara orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, pasti mereka sudah bermimpi akan menginjak tanah perjanjian. Tapi karena pemberontakan mereka, mereka tidak mengiring Tuhan, mereka tidak menghormati Tuhan, hanya bersungut-sungut, hanya fokus kepada masalah, dan tidak beriman kepada Allah. Akhirnya mereka tidak diizinkan menginjak tanah perjanjian. Tetapi Kaleb diizinkan. Dengan alasan apa? Karena lain jiwa yang ada padanya. Ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Sama seperti bisa dikatakan bahwa Kaleb ini juga adalah seorang yang bergaul erat dengan Allah. Sementara kecenderungan bangsa Israel adalah bersungut-sungut, tidak tahu berterima kasih, memberontak, marah kepada Tuhan, tidak mengucap syukur buat penyediaan Allah, buat pemeliharaan Allah. Tetapi di antara kebanyakan orang Israel yang hatinya hanya jahat, kecenderungan hatinya hanya jahat seperti sama orang-orang pada zaman Nuh. Tetapi luar biasa, ada Yosua dan Kaleb. Dan pernyataan tentang Kaleb ini karena lain jiwa yang ada padanya dan mengikuti aku dengan sepenuhnya, maka akan kubawa masuk ke tanah perjanjian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membayangkan di sini bahwa waktu Allah memandang, Bapak Ibu tahu bahwa dalam peristiwa Keluaran seringkali Allah mencurahkan murkanya kepada orang-orang Israel karena memberontak. Waktu Allah memandang kepada orang Israel, Tuhan marah.
Tuhan murka kepada mereka. Tapi waktu dia memandang Kaleb, hati Allah bahagia. Waktu Allah memandang Kaleb, hati Allah senang. Bahwa di antara orang-orang yang jahat masih ada orang yang seperti Kaleb. Jiwanya lain. Dan dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kemudian selanjutnya siapa? Yosua. Yosua ini waktu dipilih menggantikan Musa. Luar biasa. Yosua dipilih oleh Allah untuk menggantikan Musa untuk membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Karena Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Kemudian Tuhan mengatakan kepada Yosua begini. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, taati firmanku. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, taati firmanku, renungkan firmanku siang dan malam dan lakukan firmanku. Maka jaminan kepada Tuhan apa? Jaminan Tuhan kepada Yosua apa? Bahwa Yosua itu akan menginjak tanah perjanjian. Dan setiap tempat yang diinjakkan oleh kaki Yosua akan menjadi miliknya. Itu mengatakan seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau. Tidak ada satu orang pun yang tahan menghadapi engkau. Aku akan menyertai engkau sama seperti aku menyertai Musa. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Engkau lah yang kupilih untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan Bapak Ibu tahu bahwa Yosua lah yang kemudian membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan Yosua lah kemudian yang membagi-bagikan tanah perjanjian itu kepada orang-orang Israel, kepada seluruh suku-suku Israel. Kunci keberhasilan. Tuhan mengatakan dalam Yosua pasal 1. Yosua, aku akan menyertai engkau. Tempat yang engkau injak akan menjadi milikmu. Tidak ada yang tahan menghadapi engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Engkau akan memimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Engkau akan masuk. Tetapi Tuhan mengatakan syaratnya adalah apa? Taati firmanku, renungkan firmanku siang dan malam. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetapi setialah dan setialah. Selanjutnya, itu tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, ada tokoh-tokoh juga. Siapakah tokoh-tokoh itu? Saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu, ada 3 tokoh dalam perjanjian baru yang menurut saya mereka adalah orang-orang kesayangan Allah. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Yang pertama adalah Cornelius dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Mari kita mulai melihat dalam ayat 1, pasal 10. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1. Cornelius seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia adalah seorang yang saleh. Ia serta seisi keluarganya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Apa yang terjadi kepada Cornelius? Dia adalah seorang perwira pasukan Rom Itali. Dan karena dia adalah seorang yang saleh, ia dan seisi keluarganya takut akan Allah, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kemudian satu waktu, malaikat Allah menyatakan diri. Malaikat Allah datang mengunjungi rumah Cornelius. Dan perhatikan kalau dalam Bapak Ibu melihat dalam pasal 10. Tiba-tiba malaikat ini ngomong, Cornelius, Cornelius. Kemudian Cornelius menjawab, ada apa Tuhan? Kemudian jawab malaikat itu kepadanya, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Jadi Allah berkenan melawat Cornelius dan keluarganya. Tuhan mengatakan semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Allah mengingat engkau. Berkat Allah, Allah mengunjungi rumah Cornelius. Oleh karena Cornelius melakukan sesuatu yang membuat dia berkenan di hadapan Allah. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh karena perbuatan baik. Tetap kebaikan kita, Alkitab mengatakan kebaikan kita seperti kain kotor yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menyamai kebaikan Allah. Kita tidak akan pernah bisa mencapai standar kekudusan Allah. Tetapi dalam keterbatasan kita sebagai manusia, jika engkau taat kepada firman-Nya, jika engkau menghormati Tuhan,
dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya, maka Allah akan berkenan kepada kita. Allah akan melihat kita dengan wajah yang tersenyum. Allah akan kita menjadi kesayangan Allah, bahwa ketika Allah melihat manusia yang lain, kecenderungan hatinya hanya yang kejahatan. Tapi waktu Allah memandang kita, Allah melihat bahwa orang ini dalam keterbatasannya sebagai manusia, dia berjuang untuk melakukan yang terbaik, untuk menyembah Allah, menaati Allah dalam seluruh aspek hidupnya. Cornelius dilawat oleh Allah, oleh karena doa-doanya, oleh karena dia memilih cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian tokoh yang berikut adalah Zakius. Siapakah Zakius? Zakius ini adalah pemungut cukai, seorang yang jahat dan pasti seorang yang dibenci. Seorang yang dibenci oleh bangsanya. Karena seperti dia menjadi staf dari Kekaisaran Romawi untuk memungut pajak. Ya mungkin pajak yang dipungut itu dengan cara yang tidak benar. Tetapi sang Zakius ini, yang jahat ini, yang merugikan banyak orang, di dalam hatinya yang terdalam ada kerinduan untuk berjumpa dengan Juru Selamat. Itu sebabnya ketika dia mendengar Yesus masuk ke dalam kota Yeriko, apa yang dilakukan oleh Zakius? Dia berlari-lari ingin lihat Yesus. Mungkin karena badannya pendek, dia coba berjinjit-jinjit dan ingin melihat Yesus, tapi dia juga tidak bisa melihat. Kemudian Alkitab mengatakan bahwa Zakius memanjat pohon. Zakius memanjat pohon supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah kerumunan banyak orang, mengapa Yesus bisa melihat ada Zakius di atas pohon? Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang membuat kemudian Allah di tengah kerumunan banyak orang, kemudian Allah, Tuhan Yesus, bisa kemudian memandang ke atas pohon dan mengatakan Zakius turun. Yang membuat Yesus seperti itu adalah karena Allah tahu, Yesus tahu kerinduan hati Zakius untuk berjumpa dengan dia. Kemudian Zakius turun dan senang untuk menyambut Yesus di rumahnya. Dan perhatikan apa pernyataannya Zakius. Bapak Ibu baca dalam Lukas pasal 19, dia mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Yesus belum mengatakan apa-apa. Yesus tidak sedang menghakimi Zakius dan katakan, ya Zakius, engkau banyak melakukan kejahatan, engkau banyak melakukan penipuan, engkau banyak melakukan pemerasan. Yesus tidak mengatakan apa-apa. Tapi Zakius adalah seorang yang menyadari keberdosaannya. Yang kemudian dia berkata, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada fakir miskin. Dan jikalau ada orang pada masa jabatanku, pada masa pekerjaanku sebagai pemungut cukai, jika ada orang-orang yang kurugikan, dia katakan, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Dan saya, walaupun Alkitab tidak mencatat Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi saya membayangkan setelah itu rumah Zakius banyak orang antri. Orang-orang yang dirugikan akan datang antri dan katakan, Zakius kembalikan 4 kali lipat. Dan saya membayangkan pasti Zakius membagikan itu dengan sukacita. Kemudian Yesus mengatakan, dari setelah pernyataannya Zakius bahwa setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang kutipu, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Dan kemudian apa kata Yesus? Hari ini keselamatan telah terjadi kepada rumah ini. Keselamatan melawat Zakius oleh karena sikap hatinya. Kemudian tokoh yang berikut dalam perjanjian baru adalah tokoh yang berkenan, orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang kemudian waktu Allah memandang menimbulkan kasih sayang daripada Tuhan. Oleh karena apa yang dia lakukan, yaitu perempuan berdosa yang dicatat dalam Lukas pasal 7. Yesus diundang oleh seorang yang bernama Simon, orang Farisi, ke rumahnya untuk datang. Dan tiba-tiba ada seorang wanita nyelonong masuk ke rumah Simon. Dan wanita ini tanpa ngomong apa-apa, dia langsung duduk di belakang kaki Yesus. Dikatakan bahwa sambil menangis, ia datang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus di dekat kakinya. Ia membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi yang dia bawa.
Bapak Ibu Saudara sekalian, wanita ini berdosa. Tindakannya yang datang menangis, tindakannya yang kemudian berlutut mencium kaki Yesus, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Itu adalah ekspresi dari seorang yang merendahkan diri, seorang yang memohon belas kasihan, memohon pengampunan kepada Yesus. Yesus tidak berkata-kata, Yesus tidak menghakimi dosanya. Karena tindakan wanita ini sebenarnya sudah bicara banyak bahwa aku tidak layak. Aku orang berdosa, dan dia datang merendahkan diri di hadapan Yesus dan memohon pengampunan. Tindakan wanita ini adalah tindakan seorang yang menyadari keberdosaannya dan tindakan yang memohon belas kasihan Tuhan. Kemudian Yesus memakai hal ini dan mengatakan kepada Simon, dari tadi aku datang, engkau tidak mencium aku, engkau tidak menyuci kakiku dengan air, engkau tidak melap kakiku, engkau tidak meminyaki kepalaku, tapi wanita ini melakukannya. Kemudian Yesus mengatakan, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kemudian Yesus berkata kepada perempuan ini, dosamu telah diampuni. Bapak Ibu Saudara sekalian, tokoh-tokoh lain, kita masih bisa dapatkan banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mereka adalah orang-orang kesayangan Allah, orang-orang pilihan Allah, karena mereka telah memilih di antara orang-orang sesamanya. Kecenderungan orang-orang sesamanya mungkin melakukan hal-hal yang jahat, tetapi orang ini memilih untuk taat kepada Tuhan, memilih untuk menghormati Tuhan, memilih untuk melakukan sesuatu yang menarik hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan masuk kepada bagian ini, yaitu bagaimana cara kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang kesayangan Allah? Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang ketika Allah memandang kita, Allah senang dengan kita. Waktu Allah memandang dengan kita, Allah memilih kita. Waktu Allah memandang kepada kita, Allah memberkati kita. Jangan sampai kita menjadi orang ketika Allah memandang kita, Allah murka kepada kita. Waktu Allah memandang kepada kita, Allah mencurahkan hukumannya kepada kita. Waktu Allah memandang kepada kita, Allah tidak senang. Kiranya tidak seperti itu Bapak Ibu. Kiranya ketika Allah memandang kepada kita, wajah Allah bahagia. Kemudian waktu Allah memandang kita, kemudian Allah akan mengerahkan seluruh kekuatan surgawi untuk mencurahkan berkatnya kepada kita. Waktu Allah memandang kepada kita, Allah memilih kita untuk menjadi orang-orang pilihannya. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Kemudian Paulus melanjutkan dengan mengatakan, dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot-perabot emas dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Kemudian selanjutnya Paulus mengatakan, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita membangun hidup kita yang terbuat dari apa? Dari kayu, dari tanah, dari jerami? Ataukah kita membangun kehidupan rohani kita? Kita membangun pengiringan kita dengan Tuhan. Kita bergaul erat dengan Allah. Hubungan kita dengan Tuhan adalah kualitas emas dan perak. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat, kita akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa Allah tidak pilih kasih. Allah mengasihi semua orang. Tapi kemudian kalau ada orang-orang yang lebih dikasihi, ada orang-orang yang dikasih kepercayaan-kepercayaan yang lebih besar, karena pasti orang-orang itu menjalani hidup
membangun hidupnya dengan kualitas emas, dengan kualitas perak. Dan karena dia membangun kehidupannya, dia membangun perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan, membangun ibadahnya dengan kualitas emas dan perak. Karena dia memilih seperti itu, maka Allah akan memandang dia sebagai perabot untuk maksud yang mulia. Sehingga dia akan ditaruh di tempat-tempat yang mulia untuk dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yohanes pasal 15, ketika Yesus berbicara mengenai bahwa dia pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Yesus di situ mengatakan ada dua hal yang saya sangat suka. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa kalau mau menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ingin menjadi kesayangan Tuhan, kalau menjadi tinggal dalam kasih-Nya, Tuhan mengatakan taati perintahku. Jadi cara utama untuk menjadi orang yang dikasihi Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan, menjadi kesayangan Tuhan, Tuhan mengatakan apa? Taati perintahku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Mau tinggal dalam kasih Tuhan? Mau menjadi kesayangan Tuhan? Taati perintahnya. Kemudian yang kedua, orang yang menaati perintahnya, orang yang menaati firman-Nya, Yesus mengatakan dia akan menjadi sahabat-sahabat Allah. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari menjalani kehidupanmu, kehidupan kekristenanmu, mari membangun ibadahmu dengan kualitas emas, kualitas perak. Kita ini ciptaan Allah. Sekali lagi Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini ciptaan Allah. Karena itu hiduplah sebagai ciptaan Allah untuk hal-hal yang mulia. Mari kita menaati firman-Nya supaya kita tinggal dalam kasih-Nya. Mari kita menaati firman-Nya supaya kita menjadi sahabat Allah. Mari menaati firman-Nya supaya kita menjadi kesayangan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kita akan menikmati berkat sama seperti Henokh. Menikmati berkat Allah, pemeliharaan Allah, menjadi orang yang terpilih. Seperti Nuh, seperti Kaleb, seperti Yosua, seperti Sakius, seperti Kornelius, dan seperti perempuan berdosa. Bahwa apa yang kita lakukan membuat mata Allah tertuju kepada kita. Dan waktu Allah memandang kita, hati Allah disenangkan. Kemudian hati Allah disenangkan, kemudian hati Allah berkenan kepada kita. Dan waktu hati Allah berkenan kepada kita, Dia akan memberkati engkau, Dia akan memelihara engkau, Dia akan memilih engkau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Saya yakin bahwa Nuh juga punya kelemahan, Kaleb juga punya kelemahan, Yosua juga punya kelemahan. Tetapi mereka adalah manusia yang berjuang dengan sekuat tenaga untuk tidak menjadi jahat sama seperti orang-orang sesamanya. Tapi memilih cara hidup yang benar. Memilih untuk taat kepada firman Tuhan. Memilih untuk menghormati Tuhan. Maka karena mereka memilih cara hidup yang benar, mereka membangun kehidupan dengan kualitas emas dan perak. Maka hati Allah disenangkan. Allah berkenan kepada mereka. Dan kemudian mereka menjadi orang-orang istimewa. Mereka menjadi orang-orang yang diberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira saya ingin tanyakan pertanyaan yang terakhir. Ketika Allah memandang Bapak Ibu, kira-kira apa ekspresi wajah Allah? Mari dengan pertolongan Roh Kudus, kita menjadi orang-orang yang taat kepada firman-Nya, menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan. Maka saya yakin bahwa Tuhan akan mengulurkan tangannya, Tuhan akan membuka pintu surga, akan mencurahkan berkat-berkat-Nya atas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti Pak Julisan akan menyanyikan satu lagu yang sangat memberkati mengenai siapakah aku di hadapan Tuhan. Kita ini sebenarnya tidak berharga, tapi kemudian kita begitu menjadi berharga di hadapan Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya.
Dan mari kita yang menikmati kasih karunia Allah, hiduplah sebagai orang-orang ciptaan Allah yang menyenangkan Tuhan. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Who am I? There's the eyes that see my shame. Look on me with love and watch me rise again. Who am I? They're the voice that calls the sea, who call out through the rain and call the storm in me. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am our quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa buat bangsa kita, buat Pak Presiden dan seluruh kabinet menteri. Kita juga berdoa buat Kota Batam. Kita berdoa buat pemilihan pada bulan Desember, kiranya Tuhan menolong. Dan kita juga berdoa buat tenaga medis yang sedang mempersiapkan vaksin COVID-19. Kiranya semua tes-tes bisa berjalan dengan baik sehingga kita bisa
vaksin itu bisa kemudian disebarkan dan kemudian kita bisa, orang-orang bisa disuntik dengan vaksin COVID sehingga tidak akan lagi terpapar oleh virus COVID-19. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Bapa, kami datang kepadamu. Inilah hidup kami Tuhan. Kami manusia yang terbatas adanya, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami akan disiplin diri kami. Kami akan memikul salib kami. Kami akan melakukan yang terbaik. Kami akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk membangun kehidupan rohani kami, untuk membangun hubungan kami dengan Engkau dengan kualitas seperti emas dan perak Tuhan. Kami akan menjadi seperti Henokh yang memilih bergaul dengan Engkau setia sampai ratusan tahun. Kami akan menjadi seperti Nuh, di mana memilih untuk menjadi orang yang tidak bercela, menjadi orang yang takut akan Tuhan sekalipun dia hidup di tengah-tengah bangsa yang jahat. Kami akan menjadi seperti Yosua dan Kaleb. Sementara bangsa Israel bersungut-sungut, kecenderungan hatinya hanya jahat, Yosua dan Kaleb memilih untuk taat kepadamu, menghormati Engkau dan mengasihi Engkau Tuhan. Kiranya kami menjadi seperti Cornelius yang terus meneruskan naikkan ibadah kami. Menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang menghormati Engkau Tuhan. Dan Tuhan, kami juga kemudian kami percaya bahwa ibadah kami tidak sia-sia. Pada akhirnya kami akan mengalami seperti yang dialami oleh Cornelius, bahwa doa kami, sedekah kami telah naik ke hadapan-Mu dan akhirnya Engkau melawat kami dan memberkati kami. Tuhan, inilah kehidupan kami. Tuhan, kiranya jemaat Tuhan akan membangun kehidupan yang sungguh-sungguh mengiring Engkau. Bapak, pada saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Pak Presiden dan Kabinet Menteri, memberikan mereka hikmat untuk menangani penghentian penularan COVID-19. Kami juga berdoa memberikan mereka hikmat untuk mengatur perekonomian bangsa ini sehingga bangsa ini bisa tetap terjaga. Ekonomi bangsa ini tetap bisa terjaga selama masa-masa yang sulit seperti ini. Kami berdoa buat pemilihan wali kota yang akan terjadi pada bulan Desember. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberi hikmat kepada umat-Mu untuk memilih pemimpin-pemimpin yang benar. Pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang akan memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan buat tenaga medis, khususnya di Indonesia, memberikan hikmat dalam memutuskan mengenai vaksin yang akan dipakai. Dan juga menolong buat tes-tes, ujian yang perlu dilakukan untuk vaksin COVID-19 ini. Dan kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksin COVID ini di seluruh warga negara Indonesia Tuhan. Kami berdoa Bapa memberkati seluruh jemaat, baik jemaat Bethesda Ministry maupun Anugerah Ministry. Memberkati semua umat-Mu yang menonton siaran ini Tuhan. Kami percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia. Engkau Allah yang berdaulat. Engkau masih Allah yang berkuasa. Engkau tidak pernah melepaskan kami, walaupun kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dunia kami. Tapi Allah masih mengendalikan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Dan kiranya kami sekali lagi menjadi orang-orang yang menyadari bahwa kami ciptaan Allah. Dan kiranya kami menjalani kehidupan sebagai orang ciptaan Allah yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan Engkau. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kiranya berkat Allah dicurahkan di atas hidup-Mu. Berkat Allah yang tidak terbatas adanya dicurahkan dengan melimpah di atas hidup-Mu, usaha-Mu dan keluarga-Mu. Kiranya kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa memelihara Engkau. Dan penyertaan dari Roh Kudus, Roh yang Maha Hadir, menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Mari kita angkat pujian kita, Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau Yesus yang selalu membuat bersemangat, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang Hanya Yesus yang
Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Shalom bagi kita semua, berikan salam kiri kanan. Tuhan Yesus memberkati.